Cuitan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah di media sosial soal profesi TKI di luar negeri berbuah protes dari sejumlah kalangan, mulai LSM hingga Presiden. Rektor UI Yogyakarta mengakui adanya kekerasan yang menimpa 3 mahasiswa yang tewas pasca mengikuti diklat Mapala di Gunung Lawu. Polisi dan pihak Lapas Nusa Kambangan masih mengejar 2 napi yang kabur dari Lapas Super Ketat ini. Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu utama yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Andini Effendi. Dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit. Ada sejumlah alasan kenapa kami menjadikan 3 agenda utama di atas sebagai isu berita hari ini. Yang pertama, Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah dikecam oleh banyak pihak terkait cuitannya di media sosial soal TKI kita banyak yang menjadi babu atau pembantu rumah tangga di negeri orang. Di lain pihak pekerja asing merajalela di tanah air. Data dari Kementerian Tenaga Kerja 60% dari 7 juta TKI kita memang bekerja di sektor rumah tangga. Ya, yang kedua adalah mengenai perpeloncoan masih terjadi di dunia pendidikan tinggi kita. 3 mahasiswa UI Yogyakarta tewas dalam kegiatan Mapala UII di Gunung Lawu. Benarkah pengulangan peristiwa perpeloncoan senior dan junior mutlak dikarenakan lemahnya pengawasan? Dan yang ketiga, soal 2 narapidana kabur dari Lapas Nusa Kambangan yang berkategori super maximum security. Jika Lapas Nusa Kambangan bisa kebobolan, kemudian bagaimana dengan lapas-lapas lain yang ada di Indonesia? 3 topik ini akan kami ulas dengan memberi makna dalam berita. Inilah Prime Time News lengkapnya. Wakil Ketua DPR dari PKS, Fachri Hamzah, seringkali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Sasarannya mulai dari kaum buruh, Ketua KPK hingga Presiden. Fachri Hamzah kerap kali memunculkan pernyataan yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Pernyataan kontroversi itu baik melalui cuitannya di media sosial maupun pernyataan langsung. Cuitan Fachri melalui akunnya di Twitter pada tanggal 27 Juni 2014 memicu aksi protes para santri dari berbagai wilayah di Indonesia. Cuitan tersebut menanggapi janji calon Presiden Joko Widodo saat kampanye yang menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri. Begitupun ketika Presiden terpilih Jokowi menyatakan akan mencabut subsidi harga BBM. Pada 1 September 2014, Fachri mengeluarkan pernyataan dengan menggunakan kata yang menurut sebagian kalangan tidak pantas. Juli 2015 muncul petisi yang ditandatangani 5.000 buruh dan aktivis yang menuntut Fachri Hamzah meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut kehadiran anggota DPR bukan seperti buruh yang hadir untuk mengambil gaji. Fachri Hamzah pada Februari 2016 pernah mewacanakan pembubaran KPK dengan alasan lembaga ini gagal melakukan pemberantasan korupsi. Ketua KPK, Agus Raharjo, sempat mengancam mundur jika politisi Senayan akan membubarkan KPK. Pemirsa, bijak dalam menggunakan sosial media merupakan ungkapan yang tepat untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fachri Hamzah. Cuitan tak pantas yang menyinggung sejumlah buruh tenaga kerja Indonesia menuai kecaman dari netizen. Cuitanmu harimaumu. Itu yang dirasakan oleh Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah yang sempat mendapat kecaman dari netizen terkait istilah yang dinilai merendahkan status tenaga kerja Indonesia. Cuitan Fachri tersebut mendapat respon dari Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri. Dalam cuitan balasan, Hanif menjelaskan bahwa TKI adalah pekerjaan yang terhormat. Dengan diakhiri hashtag maafkan Fachri Bu yang sempat menjadi trending topik Indonesia. Tak hanya Hanif, Direktur Migrant Anis Hidayah juga mengatakan bahwa cuitan Hamzah tersebut tidak pantas. Dia berasal dari
dapil di mana mayoritas warganya itu menjadi buruh migran di banyak negara dan bekerja sebagai PRT gitu. Bagaimana luka hatinya orang yang memilih dan sekarang mewakili mereka mengatakan mereka sebagai babu, sebagai pengemis. Partai Keadilan Sejahtera juga tidak mau menanggapi lebih lanjut terkait cuitan Fahri, karena Fahri sendiri sedang bermasalah dengan internal partai. Yang dia sorot itu bukan persoalan mengemis atau pembantunya, tapi lebih kepada di tengah-tengah sulitnya masyarakat mencari kerja di dalam negeri, sampai dia harus ke luar negeri, kok banyak orang luar negeri yang cari kerja di sini. Mungkin itu kalau positifnya. Tetapi tafsir yang paling tahu Pak Fahri Hamzah. Sisi institusion itu tanggung jawab personal ya, bukan tanggung jawab fraksi. Kalau institusional kan Pak Fahri sedang berurusan sama institusi PKS, iya kan? Begitu. Jadi menurut saya itu urusan pribadi lah. Sadar menjadi bulan-bulanan netizen, Fahri Hamzah pun langsung menghapus cuitan kontroversial tersebut. Tim Liputan Metro TV. Bagaimana sebaran profesi TKI di luar negeri? Rekan saya Fitrianti Megantara akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Rara. Ya baik, terima kasih Andini Effendi. Pemirsa, kita akan lihat bagaimana kemudian sebaran profesi TKI di luar negeri dan kita juga akan mencermati bagaimana kemudian data tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri. Kita akan mulai dari data dari Kementerian Tenaga Kerja. Kita lihat bersama grafik yang ada di layar kaca pemirsa. Ini adalah jumlah TKI di luar negeri yang bekerja di luar negeri ada sekitar 7 juta orang, di mana 60% diantaranya atau kita katakan sekitar 4,2 juta orang memang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga. Ya, TKI yang bekerja di luar negeri ini kemudian tersebar di berbagai negara di dunia. Namun kita lihat ada sejumlah negara, tepatnya sekitar 7 negara yang menjadi tujuan utama TKI, khususnya yang di sektor domestik yaitu penata laksana rumah tangga. Kita lihat bersama ada di Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, Singapura, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar. Mengenai penempatan TKI di luar negeri ini, sebetulnya sejak bulan Mei 2015, penempatan tenaga kerja yang berada di sektor domestik ini di 19 negara di kawasan Timur Tengah sudah dihentikan. Ini melalui peraturan, pemerintah telah menerbitkan Kepmenaker nomor 269 tahun 2015, yaitu yang mengatur tentang mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI di luar negeri bagi pada pengguna persorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Nah, target dari penerbitan Kepmenaker nomor 269 tahun 2015 ini adalah pada tahun 2017 ini penghentian TKI yang bekerja di sektor domestik sudah dilakukan, yaitu sebagai penata laksana rumah tangga, karena di berikutnya pada tahun 2018 ditargetkan tenaga kerja yang dikirim akan merupakan tenaga kerja profesional. Ya, ini adalah mengenai grafik yang Anda lihat di layar kaca adalah mengenai Kepmenaker nomor 269 tahun 2015. Nah, kita lihat ke kondisi di dalam negeri. Ini adalah mengenai negara asal TKA atau tenaga kerja asing yang berada di Indonesia, di mana kita lihat dalam grafik di layar kaca Anda bahwa TKA yang bekerja di Indonesia ternyata lebih banyak di sektor profesional, di mana sektor-sektor seperti perdagangan, industri dan juga jasa menjadi sektor yang paling diminati oleh para tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Sementara ini adalah grafik mengenai negara-negara asal TKA ataupun negara-negara yang memang menjadi penyumbang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kita lihat ada beberapa negara, ada dari Tiongkok, ada juga dari Jepang, Filipina, Korea Selatan, Thailand, India, Amerika Serikat, dan juga Malaysia. Ya, tadi dikatakan pada saat TKI di luar negeri lebih didominasi di sektor domestik, sementara TKA yang bekerja di Indonesia justru mendominasi sektor profesional. Oleh karena itulah pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan untuk mendorong agar tenaga kerja Indonesia yang nantinya dikirim ke luar negeri memang merupakan tenaga kerja profesional.
Dan selanjutnya kita lihat pemirsa, ini adalah mengenai jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Kita lihat fluktuasi jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dari waktu ke waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Ini tidak mengalami fluktuasi yang begitu signifikan. Kita lihat jumlahnya memang masih sekitar 68.000 sampai 77.000. Kalau kita lihat data berikut ini, kita lihat pada tahun 2011 salah satu yang paling tinggi jumlah TKA-nya yaitu 77.307 orang. Sementara di tahun 2016 ataupun tahun lalu berada di kisaran 74.183 tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Ya, tadi kita kemudian sudah membahas mengenai sebaran profesi dari tenaga kerja asing sendiri. Ya, pemirsa, itu tadi mengenai profesi ataupun sebaran tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, dan kita bandingkan dengan bagaimana kemudian kondisi di dalam negeri di mana tenaga kerja asing juga menjadikan Indonesia sebagai sasaran untuk bekerja. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi.